Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 11 November 2024 ya. Maaf ya kemarin aku nggak upload ya, karena lagi agak kurang sehat ya. Tapi alhamdulillah hari ini aku udah fit. So, aku mau menyampaikan pesan semesta buat kalian. Namun karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Oke, pesan healingnya dari Dewa Surya, The Sun God ya, atau Dewa Matahari. Surya adalah Dewa Matahari yang sekaligus matahari itu sendiri dan dikatakan memiliki pengetahuan dan kekuatan yang tak terbatas. Dulu dianggap sebagai dewa tertinggi, Surya masih disembah secara luas di India saat fajar dengan berdiri di luar bawah sinar matahari dengan tangan terkepal dan tertutup. Kekuatannya dianggap dapat mengusir kegelapan baik secara spiritual maupun fisik, menyembuhkan banyak penyakit dan menghangatkan serta menerangi dunia. Yama, penguasa kematian, dan saudara kembarnya Yamuna adalah anak-anak dari Surya. Pesan channeling dari Dewa Surya, kekuatanku kuat dan banyak orang di bumi takut kepadaku. Tetapi kamu tidak boleh mengabaikanku. Apa yang kamu takuti harus kamu hormati. Aku adalah dewa dengan kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Jadi jadilah bijak dan berdoalah kepadaku setiap hari saat fajar atau senja. Nah, pesan untuk percintaan dari Dewa Surya, waspadalah terhadap hubungan yang di dalamnya terdapat ketidakseimbangan kekuatan karena kemungkinan besar akan gagal. Jadi yang namanya relationship itu akan berhasil jika ada kesetaraan energi, sefrekuensi satu sama lain, memang saling menginginkan dan saling memperjuangkan. Jika salah satu timpang ya, misalkan one side relationship ya, kayak kamu aja yang berjuang sedangkan dia enggak, atau sebaliknya, nah maka pesan dari Dewa Surya, kemungkinan besar hubungan itu akan gagal. Untuk kelimpahan dan rezeki, pesan dari Dewa Surya, aliran uang akan datang kepadamu, tetapi kamu harus menyimpan sebagian untuk nanti. Berhati-hatilah dengan kartu kredit tuh ya, yang suka main-main kartu kredit tuh ya, hati-hati ya. Ingatlah dan juga ingatlah untuk bermurah hati kepada orang lain yang membutuhkan ya. Karena ketika kita bersedekah, kita mengeluarkan uang untuk membantu orang lain, uang kita nggak akan berkurang ya, justru uang kita akan bertambah. Dalam bisnis atau pekerjaan mungkin sangat menuntut dan atasanmu mungkin terlalu memaksa. Namun perselisihan akan diselesaikan sesuai dengan keinginanmu. Pemilik bisnis, business owner, kalian yang pengusaha perlu meluangkan waktu untuk beristirahat. Jadi jangan terlalu diforsir. Buat kalian yang masih study, pertimbangkan pekerjaan di luar ruangan di masa depan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu hoki kamu di situ ya. Maksudnya pekerja lapangan ya, maksudnya bekerja itu nggak selalu dalam ruangan, nggak selalu yang tersistem ya. Bahkan ketika kamu di lapangan ya, mungkin ya semacam marketing atau profesi lain yang di lapangan, justru bisa jadi hoki kamu di situ dan malah akan menghasilkan income yang lebih besar ya daripada kamu bekerja stay di ruangan ya, karena kan dinaungi Dewa Surya nih. Dan untuk masa depan,
kamu mungkin perlu mengambil tindakan terkait kesehatan ya, untuk hasil yang positif. Jaga kesehatan, seimbangkan dengan olahraga, jaga pola makan kamu. Masa depanmu menunjukkan waktu peningkatan ya, dan juga di masa depan kamu akan mendapatkan pengakuan dari publik atas pekerjaan dan pencapaianmu. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semesta hari ini. Pesan semesta hari ini ya, Uranus atau King, South Node atau Pas, dan Jupiter Abundance. Planet Uranus menaungi zodiak Aquarius, di mana Aquarius sebagai elemen udara ya, yang mungkin nggak stuck ya, nggak stuck, dimana energi dari Aquarius yang berelemen udara itu terkadang bukan terkadang, sebenarnya memang karakternya suka berubah-ubah, dia mudah bosen, terus selalu mencari tantangan untuk mencoba hal-hal baru ya. Terus kadang-kadang orang tuh bilang, wah Aquarius ini nggak bisa dipegang gitu. Nggak bisa dipegang tuh bukan berarti nggak bisa dipercaya, tetapi memang mereka tuh rata-rata suka akan perubahan, mencoba hal-hal baru ya, dan bosen kalau dengan situasi yang itu-itu aja. Nah, hampir sama kayak Sagittarius yang seneng berpetualang gitu ya. Cuman kalau Sagi itu lebih ini ya, energi itu kayak lebih strong gitu. Kalau Aquarius tuh lebih yang pelan tapi pasti, tapi selalu menginginkan perubahan. Nah, jadi pesannya dari Uranus atau King ini seperti zodiak Aquarius ya, bahwa setiap saat ya, setiap waktu, anytime, segala sesuatu tuh bisa berubah ya. Sikap seseorang, perasaan seseorang, situasi, kondisi ya, regulasi, peraturan, kebijakan-kebijakan, entah itu yang berasal dari tempat kamu bekerja, pemerintah, lingkungan kita, bahkan pasangan ya. Nah, di sini kita diharapkan untuk siap dengan segala sesuatu yang bisa berubah kapan aja, dengan segala perubahan-perubahan yang ada ya, dimana kehidupan itu selalu ada pasang surut. Nah, kita memang nggak bisa mengontrol apa yang terjadi ya, tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk meresponnya, mau merespon seperti apa. Oke, next, South Node atau Pas ya, dalam astrologi South Node atau Pas ini bicara tentang past life ya, atau masa lalu, kehidupan yang sudah terjadi. Nah, di sini pesannya adalah kita review kembali tentang masa lalu kita, sesuatu hal yang terjadi. Nah, dari situ kita coba untuk belajar hal apakah saja yang bisa kita lanjutkan, hal-hal baik yang bisa kita istilahnya kita pakai lagi ya. Misalkan ini tentang pola, tentang siklus ya, jalan yang kita pilih atau bagaimana cara kita hidup. Nah, di sini dari masa lalu ini kita bisa belajar ya. Sekiranya memang itu nggak worth it ya, kenapa harus dipakai lagi di masa sekarang gitu? Kenapa harus dijalani lagi? Nah, itu ya. Terus bisa pula nih ya, hari ini kamu akan terkoneksi dengan hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu ya, entah terkoneksi dengan mantan, teman lama, atau kamu kayak merasa kejadian di masa lalu kok terulang kembali. Nah, disitulah pembelajarannya ya. Jadi pengalaman yang sudah terjadi masa lalu yang baik ya, bisa kita lanjutkan, bisa kita ulang, tapi sekiranya yang memang tidak memberikan sesuatu yang baik ya, sebaiknya kita tinggalkan, nggak perlu kita untuk cari lagi. Oke,
Next di sini ada pesan Jupiter abundance ya, atau rezeki berkelimpahan. Wah, ini sinkron dengan pesan dari Dewa Surya bahwa hari ini rezeki uang mengalir. Nah, planet Jupiter ini kalau dalam astrologi menaungi zodiak Sagittarius dan Pisces ya. Dimana zodiak Sagittarius itu suka akan tantangan, selalu penasaran mencoba hal-hal baru, selalu optimis, nggak ada kata menyerah, nggak ada kata nggak bisa gitu kan. Kemudian di combine dengan zodiak Pisces yang intuitif, pandai membaca energi, intuisinya kuat, dan juga dia merasakan feeling yang kuat ya ketika merasakan energi di sekitarnya, dan ketika menilai orang-orang di sekitarnya atau merasakan apa yang akan terjadi. Nah, ini dikombinasi ya, dimana di situ kamu akan mendapatkan kelimpahan dari semangatnya Sagi dan juga dari intuitifnya Pisces gitu. Kita kan kalau misalkan dalam berbisnis ya, kalau misalkan kenceng aja ya tanpa mendengarkan intuisi kita bisa tersesat, kita bisa terjerumus gitu. Tapi kalau misalkan kita mempunyai intuisi yang kuat tapi kita nggak bergerak, juga nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi ibaratnya seperti Sagittarius dan Pisces ya, lakukan keduanya, maka di sini akan ada kelimpahan rezeki buat kamu, kesuksesan ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini ya. King of Diamond, Four of Spades. Aku tarik dulu semua kartunya ya. Queen of Spades, Two of Hearts, dan Two of Spades. Oke. Dari di sini energi King of Diamond ya, akan ada kelimpahan rezeki buat kamu. So, dari energi King of Diamond ini sinkron tadi ya dengan planet Jupiter dan juga pesan dari Dewa Surya. Dimana hari ini kamu mendapatkan rezeki, mendapatkan apa yang kamu inginkan ya, mendapatkan kesuksesan dari hasil kerja keras kamu. Terus beberapa dari kalian hari ini berdealing dengan energi King of Diamond ya, dimana ini adalah energi maskulin yang usianya sudah mapan ya. Kalau dari angka tuh di atas 40 tahun. Seseorang yang sudah mapan finansialnya, pekerjaannya. Jadi ini dia tuh kayak big boss gitu loh ya. Kayak big boss, ataupun kalau bukan big boss tapi keuangannya mapan. Terus dia juga sosoknya yang royal gitu ya. So ini bisa energi pasanganmu, jadi terkoneksi dengan pasanganmu, terhubung dengan pasanganmu, atau seseorang yang berdealing dengan kamu. Dan ini juga bisa sosok bos kamu ya, atau pimpinan kamu, atau kamu bertemu klien atau customer yang memang terlihat kakap gitu ya, kayak raya, atau seseorang yang mendekati kamu ya, atau bisa juga partner bisnis, relasi. Terus di sini ada Four of Spades, travel. Beberapa dari kalian hari ini melakukan perjalanan ya, perjalanan keluar kota nih, terutama baik itu untuk bisnis atau mengunjungi kerabat, atau ya udahlah sekedar jalan-jalan aja. Nah, di sini juga bisa hari ini seseorang datang dari jauh ya ke kamu. Jadi mungkin kamu LDR-an dengan seseorang ya, mau itu pasangan, gebetan kamu, atau pokoknya kalian ada kedekatan lah ya. Hari ini sepertinya dia melakukan perjalanan untuk datang ke kamu, atau dia merencanakan perjalanan ya, memastikan bahwa meskipun nggak hari ini ya, misalkan weekend ini aku mau datang nih, aku mau travel ya ke kamu. Nah, kemudian di sini juga aku melihat hari ini kamu akan banyak bekerja lebih banyak di luar ruangan ya. Jadi kamu mobile nih. Terus di sini aku lihat dari Queen of Spades. Sebenarnya ini energinya hampir sama ya. King sama Queen ini sesuatu hal yang levelnya lebih di atas. Jadi beberapa dari kalian mungkin ada promosi jabatan, atau bos kamu memberikan tanggung jawab yang lebih besar
ya. Terus dari energi King of Spades ini, kamu adalah seseorang yang tegas, kamu bisa memimpin ya, apapun posisimu di tempat kerja, atau bahkan kalaupun kamu usaha sendiri atau kerja di rumah gitu, kamu bisa mengendalikan semuanya dengan baik ya. Ya, mengendalikan manajemen waktu, manajemen keuangan, terus juga mengendalikan semua yang terkait dengan pekerjaan kamu ya. Atau di sini kamu juga bisa hari ini berdealing dengan energi Queen of Spades ya. Seorang feminim yang usianya di atas 40 tahun, dewasa dan matang, dia tegas, bijaksana, mengayomi ya, dan memberikan motivasi. Jadi ini bisa pasanganmu kalau kalian maskulin ya, bisa pimpinan bos kamu, seseorang tua perempuan gitu ya, atau mungkin bestie kamu yang lebih dewasa. Atau bisa juga klien, customer, atau relasi bisnis yang kamu temui hari ini atau terhubung ya. Oke, next, Two of Heart relation. Ada energi di mana kamu berbaikan dengan seseorang, rekonsiliasi, dan beberapa yang single ya akan ada hubungan yang serius ya, atau ada pertemuan dengan seseorang yang kamu harapkan, atau setidaknya komunikasi ya. Dalam pekerjaan ada transaksi, kerjasama, hubungan baik dengan partner bisnis atau klien customer. Kemudian kayak ada kerjasama atau perjanjian. Nah, di sini aku dapat energi separation atau Two of Spades ya. Beberapa dari kalian memutuskan untuk berpisah, meninggalkan, dan ini nggak selalu tentang percintaan ya. Mungkin kayak beberapa kamu memutuskan untuk lepas kerjasama atau lepas kongsi gitu sama partner kamu, atau kamu memutuskan untuk resign ya, atau bisa jadi kamu ngerasa oh hubungan ini kok nggak ada kejelasan nih, cuman HTS aja ngapain, ya udah kamu memutuskan untuk berpisah aja ya. Tapi ini juga bisa berarti bahwa kamu harus long distance nih sama seseorang ya. Oke, kita lanjut untuk love message. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Aku tarik secara random ya. Aku memejamkan matanya, aku merem nih. Soalnya ada gambarnya kan. Oke, kita lihat. Yap. Nah, emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Jadi emosi itu sesuatu yang natural ya, dan kadang-kadang memang diperlukan dalam beberapa hal di kehidupan kita. Tetapi emosi itu juga bisa membuat orang itu berpersepsi lain atau berpersepsi negatif terhadap kita ya, dan makanya kita mesti bisa mengendalikan emosi, dan juga bisa menghalangi penglihatan ya. Penglihatan ini bukan berarti penglihatan mata, tapi vision itu secara ini loh, intuisi ya. Nah, untuk melihat segala sesuatunya secara jernih, kamu harus meninggalkan, melepaskan segala macam dendam ya. Oke, terutama dendam dengan masa lalu atau mantan, karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Next, di sini aku minta bantuan angel untuk menjawab. Jadi kalau saat ini sedang ada yang kamu manifestasikan, kamu pengen tahu hasilnya atau jawabannya apa. Namun jawaban ini bisa jadi motivasi, tapi bisa juga ini berupa saran ya. Oke, yap. Opportunity. Jadi apapun yang saat ini sedang kamu manifest, angel menjawab ada peluang. So berusahalah terus, optimis ya, positive thinking. Dan ya di sini angel menjawab tenang aja, kerja keras, perjuanganmu nggak akan sia-sia. Oke. Nah, yang terakhir, pesan ini bisa menjadi inspirasimu hari ini, pengingat atau afirmasi. Oh, pas aku ambil yang terbuka ya, traveling
Traveling opens my mind and raises my self development to new levels. Jadi ini bisa jadi inspirasimu bahwa dengan kita traveling, kita sering bepergian, itu akan membuka pikiran kita. Karena ketika kita bepergian itu kan melihat tempat-tempat baru, ketemu orang-orang baru, mungkin budaya baru, kebiasaan, makanan baru. Nah, di situ bisa membuka pikiran kita dan juga menaikkan perkembangan diri kita kepada level yang baru atau level yang lebih tinggi ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.